Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Khairunisa Zahra Ravenska, NIM 20995111092, mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai penanganan kelahiran anak babi, mata kuliah manajemen dan kesehatan babi. Sebelum membahas mengenai kelahiran anak babi, akan sedikit saya jelaskan terlebih dahulu mengenai kebuntingan dari induk babi hingga menjelang kelahirannya. Perlu diketahui, induk babi akan mengalami kebuntingan selama kurang lebih 115 hari yang dihitung saat babi dikawinkan. Selama kebuntingan, induk babi tetap perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan karena pada masa kebuntingan awal perlu terus diperhatikan apakah terjadi estrus. Jika iya, maka induk perlu dikawinkan ulang hingga estrus tidak nampak. Lalu, pada kebuntingan akhir, yaitu sekitar sebulan sebelum kelahiran, peternak sudah harus mulai menyiapkan kandang untuk melahirkan. Dan pemberian pakan induk penting, induk harus mendapatkan pakan yang baik agar kondisi tubuh siap untuk menghadapi kelahiran, menghasilkan air susu yang cukup, dan mampu menghasilkan dan membesarkan anak-anaknya dengan baik. Selanjutnya, masa kelahiran, di mana induk babi sudah berada di kandang melahirkan beberapa hari bahkan seminggu sebelum melahirkan untuk melakukan adaptasi terlebih dahulu. Memasuki waktu beranak, suasana harus tenang dan tidak ada gangguan. Proses kelahiran harus tetap diawasi, tetapi tidak dengan mengganggunya agar tidak menghambat proses kelahiran kecuali induk babi membutuhkan bantuan. Berikutnya, induk babi biasanya dapat berbaring, membentangkan tubuh, dan menendang ke belakang ataupun berguling-guling ke sisi lain hingga adanya cairan yang keluar dari alat kelamin dan fetus keluar dengan bantuan usaha induk. Berikutnya, ekor induk biasanya beranak dengan merebahkan diri pada suatu sisi dan meletakkan bagian punggungnya pada dinding atau bagian lain yang mendukung atau menopang tubuhnya. Dalam proses kelahiran ini perlu adanya pengawasan karena dikhawatirkan adanya anak babi yang terjepit atau tertindih induk, ataupun induk yang sekiranya membutuhkan bantuan dapat segera mendapatkan pertolongan. Masih mengenai kelahiran babi. Yang berikutnya adalah jarak antar kelahiran anak babi biasanya kurang dari 1-20 menit. Jika induk babi mengalami terlambat beranak, dapat diberikan 2 ml ekstrak pituitari, dan jika induk babi kekurangan hormonal, dapat diinjeksi dengan oksitosin atau jenis obat lain dengan aktivitas oksitoksik. Berikutnya, beberapa induk cenderung kanibal, maka perlu adanya pengawasan dengan segera memisahkan sementara anak babi dan induk sampai sekiranya naluri keibuan pada induk sudah ada. Maka, anak babi dikembalikan kepada induknya untuk mendapatkan susu. Induk babi dapat disuntik dengan obat penenang jika masih dalam kondisi yang tidak tenang dan jahat. Dan induk babi dapat diakhir jika selalu ganas terhadap anaknya setiap kali melahirkan. Yang terakhir mengenai kondisi kandang babi yang harus selalu bersih dan kering untuk menghindari resiko timbulnya penyakit bagi anak babi dan demi kelancaran keluarnya air susu pada induk sehingga kondisi induk dan anaknya tetap kondusif. Memasuki masa setelah kelahiran babi. Setelah kelahiran babi, hal-hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, lepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuh anak babi agar tubuh anak babi cepat kering dan tidak kedinginan. Kemudian, yang kedua, membersihkan cairan yang mengganggu lubang hidung dan mulut agar anak babi dapat bernafas dengan baik. Yang ketiga, memotong tali pusar, memotong gigi, dan memotong ekor, di mana
dari ketiga hal tersebut memiliki tujuannya masing-masing. Untuk memotong tali pusar perlu dilakukan karena dapat menjadi tempat masuknya infeksi setelah kelahiran anak babi, dan cara memotong tali pusar ini adalah dengan memotongnya dengan mengikat tali pusar sekitar 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak adanya bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Lalu, potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan dan oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan iodium untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Lalu, mengenai memotong gigi, hal ini perlu dilakukan karena anak babi lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam, di mana gigi tersebut lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungannya bagi para peternak. Cara melakukannya adalah pegang kuat anak babi dengan satu tangan, di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan dari belakang leher dengan arah berlawanan. Lalu masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut persis di belakang gigi jarum, mendekati ujung lidah. Dengan alat pemotong gigi, potong gigi di atas gusi dengan menghindari pemotongan gigi sampai dasarnya. Dan jangan membuat sudut yang tajam atau bergerigi yang dapat menyebabkan luka pada gusi dan lidah. Lalu, mengenai memotong ekor, hal ini perlu dilakukan karena sering terjadinya masalah mengenai babi yang menggigiti ekor. Maka dilakukan pemotongan ekor secara rutin pada anak babi yang baru lahir dengan cara memotong 2/3 dari ekor, dan pendarahannya yang semakin sedikit terjadi apabila beberapa alat yang digunakan tumpul. Berikutnya, penyuntikan zat besi. Seringkali anak babi mengalami anemia karena air susu dari induk kandungan zat besinya rendah, dan anak babi yang baru lahir menyimpan zat besi dalam jumlah yang terbatas. Lalu, penitipan anak babi. Penitipan anak babi ini perlu dilakukan jika anak babi kehilangan induknya, dan hal ini perlu dilakukan agar anak babi tetap mendapatkan kolostrum yang cukup untuk bertahan hidup. Anak babi perlu mendapatkan kolostrum karena kolostrum merupakan air susu pertama yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi yang berguna untuk anak babi bertahan di awal kehidupannya. Lalu, pemberian makan. Pemberian makan ini kepada anak babi perlu dilakukan jika anak babi kehilangan induknya dan tidak mendapatkan induk pengganti, maka pemberian makan ini menjadi solusinya, di mana dengan cara memberikan makan dengan campuran berbagai bahan yang dianjurkan oleh para ahli. Kemudian pemberian tanda pada anak babi. Hal ini guna mengukur penampilan dan dari kelompok, kebijaksanaan dalam mengakir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Dan yang terakhir mengenai kastrasi atau kebiri. Ini adalah merupakan suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan, dan yang terbaik adalah dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Kastrasi ini dilakukan untuk mencegah individu yang tidak diinginkan dari gambaran dirinya sendiri, fasilitas pemberian makan secara bersama, dan juga untuk tata laksana praktis lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih.